masyarakatnya itu mendidik anak-anaknya supaya bisa paham akan potensi apalagi di Cikahuripan gitu. Balik lagi sama Berkutar Pods Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Apa kabar nih Berkutarian? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Lagi-lagi Berkutarian ditemani sama aku, Jihan, dan abang aku, Bang Teguh. Nah, Bang Teguh sekarang kita udah kedatangan siapa nih? Oke, untuk episode kali ini kita kedatangan dua dosen dari Universitas Nusa Putra yang berbeda program studi. Oh iya benar-benar. Nah, kita tuh akan membahas apa sih? Nah, nanti lebih jauhnya lagi kita akan tanya-tanya nih kepada narasumber ini. Mau membicarakan apa ya sekarang? Kita bakalan ngebahas tentang pengabdian masyarakat dan implementasi kolaborasi antar prodi. Mantap banget nih. Penasaran kan Berkutarian? Oke, kita lanjut sapa aja dong. nih. Kita sapa dulu aja. Oke, selamat datang kepada Ibu dan Bapak. Oke, kita kan belum kenalan nih Pak. Iya, benar. Mungkin boleh dikenalin dulu aja biar Berkutarian pada tahu nih kita akan membahas apa. Sebelum ke pembahasan kita harus lebih kenal dulu. Iya, benar. Mungkin boleh diperkenalkan dulu. Dari Ibu dulu mungkin. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Saya Dea Adela, saya dosen dari Prodi PGSD begitu ya. Kebetulan pada siang ini saya dengan Pak Ilman begitu ya akan membahas mengenai kolaborasi antar prodi begitu ya. Nanti penekanannya mungkin di PKM begitu ya. Mungkin dari Pak Ilman? Ya, saya Ilman, dosen Prodi Teknik Elektro. Iya. Sekarang sebagai sekretaris prodi juga. Di sini mungkin bahasnya tentang multidisiplin ya. Multidisiplin. Antar prodi. Terutama di sini memang yang sudah ada proyeknya itu pengabdian di Desa Cikahuripan. Udah ada ininya. Dengan PGSD dan Teknik Elektro. PGSD mungkin ya itu tentang guru SD lah ya. Oke. Mantap. Oke, Berkutarian nih kita kedatangan dua dosen dari program yang berbeda gitu. Program studi PGSD dan Teknik Elektro yang akan membahas tentang pengabdian. Nah, pendidikan guru sekolah dasar dan Teknik Elektro berkolaborasi tentang pengabdian di Desa Cikahuripan. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama aja nih. Berbicara tentang pengabdian nih Pak, Bu, pengabdian seperti apa sih yang dibutuhkan masyarakat dari sosok mahasiswa? Oke, di sini memang betul yang perlu dilibatkan itu memang mahasiswa. Ya. Di sini kita sebutin aja ya program yang sudah ada di desa tersebut itu PHP 2D salah satunya. PHP 2D. Ya, cuma memang di sini masih proses pengajuan ya. PHP 2D itu nanti kalau misalnya lolos itu akan membuat desa mandiri energi. Desa mandiri energi. Ya, jadi di sana diusahakan gimana caranya desa itu di 5 tahun ke depan itu desanya sangat ramah atau sangat mendukung, suasananya itu mendukung untuk membuat energi mandiri sendiri. Kayak gimana tuh Salah Pak? satu energinya energi yang ujungnya itu jadi listrik ya, energi listrik. Jadi itu yang ikut serta dalam desa itu mahasiswa hanya satu prodi atau semua mahasiswa dari semua prodi? Nah, berangkat dari situ kan awalnya dari prodi elektro dulu. Iya. Nah, prodi elektro juga sebenarnya banyak sebenarnya mahasiswanya, cuma mahasiswa lain itu ya mahasiswa ada juga. Cuma kita perlu perspektif lain nih. Butuh perspektif lain yang memang bisa ikut ke kegiatan itu. Iya. Oke, mantap. Ya, betul sekali Ibu menerangkan ya. Iya. Jadi memang betul sekali apa yang tadi dikatakan oleh Pak Liman gitu ya. Kita sebagai dari prodi yang berbeda gitu ya antara saya PGSD sendiri dengan Pak Liman dari Elektro begitu ya. Jadi ingin menyatukan bagaimana antar disiplin ilmu ini kita bisa bersinergi begitu ya. Terutama di pembangunan proyek desa terutama begitu ya. Kita kontribusinya sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda. Ditambah lagi dari program pemerintah kan ada sekarang MBKM ya, Kampus Belajar Merdeka itu ya, kampus merdeka. Jadi sehingga mahasiswa itu tidak belajar di dalam kelas saja, terkotak hanya dalam kubus begitu ya. Jadi bagaimana mahasiswa berkontribusi dalam pembangunan desa, kemudian dari segi pendidikan sendiri misalnya berperan dalam SDGs, jadi Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi dari pendidikan guru sekolah dasar, bagaimana menanamkan anak-anak di sana untuk sadar energi mandiri terutama yaitu. Jadi nanti kolaborasi itulah yang kita butuhkan gitu ya antara mahasiswa elektro dengan PGSD dan mungkin nanti akan kolaborasi juga dengan prodi yang lain gitu ya. Ya.
Jadi sekarang mungkin mengutamakan untuk PGSD dan elektro. Semoga apa yang direncanakan bisa terjalan dengan lancar. Terrealisasi, ya benar. Nah, terus yang dibutuhkan dari sosok mahasiswa yang dipersepsikan atau dibutuhkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengabdian tersebut apa tuh Pak? Ya, saya dulu ya Bu. Ya. Ya, mahasiswa itu dibutuhkan, itu kan kita di universitas itu belajar ya. Belajar. Pertama yang paling utama itu, nah sumber belajar itu kan macam-macam. Iya benar. Nah, salah satu yang paling real gitu pembelajarannya itu lewat pengabdian, ujung tombak, ujung dari pendidikan sama penelitian itu ujungnya itu di pengabdian tuh. Kalau kita mau membuktikan itu, mungkin selain publikasi ya, itu ujungnya itu ada di pengabdian itu. Jadi gimana caranya kita belajar juga di masyarakat. Iya benar. Masyarakat juga dapat pembelajaran dari kita. Jadi yang dibutuhkan dari sosok mahasiswa itu ya belajarnya aja, belajar dari masyarakat gitu. Jadi terjun langsung gitu. Terjun langsung ke masyarakat. Sama masalahnya juga real gitu, nggak dibuat-buat gitu. Benar. Kalaupun dibuat-buat ya kita harus mengolah itu sehingga kita tahu masalah yang real itu kayak gimana gitu. Mendefinisikan masalah sih nanti mahasiswa sana. Itu pandangan Itu. Bapak, mungkin kalau pandangan Ibu Ya, dari PGSD sosok mahasiswa yang dipersepsikan atau dibutuhkan. Ya betul, intinya lebih aplikatif begitu ya, tidak abstraksi. Memang teori kita pelajari di kampus gitu ya, tapi ketika di lapangan kita harus lebih bisa adaptif begitu ya, karena yang lebih bertahan itu bukan mereka yang paling kuat, tapi mereka yang adaptif. Nah maka dari sekarang inilah ketika misalkan tadi MBKM ini bergulir, nah maka kita juga sebagai dosen ingin menyediakan gitu ya program-program yang memang bagaimana mahasiswa itu bisa lebih aplikatif di lapangan gitu ya, terutama ketika mereka terjun di masyarakat. Nah dari kampus inilah mereka nanti belajar merdeka dan merdeka belajar dimanapun mereka berada. Benar. Ya. Jadi gini, program studi yang berbeda itu pengabdian ketika sudah terjun ke masyarakat itu bisa berkolaborasi dengan baik ya. Betul sekali. Walaupun beda prodi, walaupun tidak sama dengan yang diteorikan di universitas. Iya, karena memang sekarang itu penelitian itu lebih khusus adalah bagaimana prodi itu tidak hanya meneliti pada bidangnya fokus saja, situ, karena misalkan di PGSD nih. Misalkan ada penelitian dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, tapi nanti itu juga akan misalkan mengajak prodi TI misalnya dalam membuat berbasis IT misalnya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang itu penelitian, pengabdian itu tidak hanya satu multidisiplin, tidak hanya satu disiplin ilmu saja gitu, tapi berbagai dari kolaborasi. Lanjutin dulu nih. Iya gini. Jadi nih prodi elektro sama GSD itu salah satunya nih. Kan tadi Desa Mandiri Energi. Desa Mandiri Energi. Nah, apa hubungannya sama PGSD? PGSD itu kita ajak supaya dari kecil, dari sejak dini itu masyarakatnya itu mendidik anak-anaknya supaya bisa paham akan potensi apalagi di Cikahuripan gitu. Di Cikahuripan itu intensitas cahayanya menurut saya tinggi. Terus aliran airnya juga besar-besar. Nah, itu salah satu potensi energinya selain perkebunan. Nah, di sini kita bikin judul media belajar TikTok kalau media belajar bukan TikTok, satu lagi. Media belajar baling-baling bambu gitu. Pokoknya media gitu. Belajar baling-baling bambu. Jadi baling-baling bambu yang udah ada tuh dijadiin media belajar untuk menghasilkan listrik. Jadi sejak dini itu sudah diajarin tuh kalau baling-baling itu ya pertama mungkin buat mainan ya, tapi di advance lagi si media belajarnya itu jadi alat yang dimanfaatkan yang minimal menghasilkan lampu LED itu, terus bisa ngecas HP lah minimal. Jadi udah diajarkan tuh sejak dini ya, usia SD, SMP, SMA. Nah itu media belajar salah satunya. Satu lagi media belajar TikTok tadi, TikTok bambu juga sih, bambu. Jadi kayak di Jepang tuh kalau airnya mengalir di Jepang itu airnya kalau keisi turun tok. Nah itu salah satunya media belajar mikrohidro, jadi alat untuk menghasilkan listrik dari aliran air lah intinya gitu. Jadi dari situ dipahamkan bahwa dari sejak dini itu bahwa masyarakat tuh bisa menghasilkan energi loh sendiri. Jadi
sejak dini dipahamkan. Berarti peran fungsi yang dari program PGSD. PGSD itu dari media pembelajarannya juga menurut Bu Adel gimana? Bu Adel? Iya betul sekali, betul. Nah jadi media pembelajaran yang tadi Pak Ilman jabarkan gitu ya, kita memang tendensinya adalah memanfaatkan lingkungan sekitar, potensi alam, baik itu potensi tadi air misalnya, terus tenaga surya. Nah jadi sehingga nanti ketika anak itu sudah besar, mereka bisa paham, oh ternyata memang kita ini manusia sangat bergantung sekali pada alam. Gitu. Jadi itulah tadi kontribusi mahasiswa di situ dalam membangun nanti generasi muda akan sadar dengan SDGs tadi ya, Sustainable Development Goals. Jadi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan gitu ya. Kolaborasi yang mantap kalau misalkan ini benar-benar terrealisasikan. Jadi selain kita membangun merencanakan infrastruktur secara teknik, tapi sumber daya manusianya juga harus dibangun gitu. Jadi nggak cuma memberi alatnya tapi nggak sama ilmunya kan. Berarti sangat harus ada sumber daya, sumber daya manusianya juga kayak gitu. Bahkan nanti dari manajemen atau dari manapun lah, ya kita berkontribusi gitu di satu desa dulu yang memang desa itu tuh yang kita kuasai di Universitas Nusa Putra ya. Universitas Nusa Putra itu harus punya satu lah minimal yang selalu kita dampingi tiap tahunnya gitu. Saya pengennya gitu, cuman ya silahkan nanti. Banyak sih sebenarnya potensi-potensi itu. Oke, mungkin yang diharapkan output atau hasil yang diharapkan daripada kegiatan pengabdian masyarakat. Misalkan tadi kan selain pendidikan dan desa minimal energi temanya tuh? Desa mandiri energi. Desa mandiri energi. Nah, yang benar-benar diharapkan outputnya. Ya secara umum mungkin memberdayakan masyarakat ya, gimana caranya kita empowering ngasih kekuatan ke mereka supaya bisa berdiri sendiri, ujungnya gitu. Jika misalkan berandai-andai kita berhasil nih, yang melaksanakan Universitas Nusa Putra, kalau misalkan sudah selesai, itu masih didampingi atau dilepas tangankan saja? Tentunya masih didampingi ya Pak ya, karena kita memang program kita ini tidak hanya dalam kurun waktu yang tertentu, tapi kita inginnya berkesinambungan gitu ya, karena tadi jadi segala apa yang ada di desa tersebut bukannya kita maksud eksploitasi, tapi justru itu adalah kita mengembangkan apa yang ada di situ dan menjadikan bernilai guna dan manfaat guna bagi masyarakat sekitar. Berarti berjangka panjang dan akan terus berlanjut gitu ya. Harapannya demikian ya. Mudah-mudahan terrealisasi gitu. Terus apakah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu nggak kolaborasi sama prodi-prodi yang lain? Wah, perlu banget. Perlu banget. Nah. Contoh prodi yang dibutuhkan. Multidisiplin itu penting. Soalnya dari satu produk nih, misalnya dari produk air mineral misalnya. Ini tuh sampai jadi kayak gini tuh nggak cuma satu disiplin ilmu aja pasti kan. Ada dari kimia, fisika, elektro, bisnis, manajemen. Nggak ada sesuatu atau yang sukses itu yang tidak multidisiplin, pasti multidisiplin. Walaupun orang-orangnya mungkin ya bisa aja sama sendiri, cuma kan tetap disiplin ilmunya itu mesti dari berbagai macam aspek gitu. Oke, untuk tadi akan diperlukan kolaborasi antar prodi. Nah, kita ambil contoh yang tentang baling-baling itu. Kalau misalkan kita membuat baling-baling, rencana baling-baling itu dibutuhkan prodi apa aja? Selain energi kan elektro, selain itu. Baling-baling ya kan ini ada, jadi kita tuh ada program namanya KBKM. KBKM itu Kemah Budaya Kaum Muda. Kemah Budaya Kaum Muda. Nah, dan itu tuh diikutin oleh oleh mahasiswa dari elektro sama PGSD ya, Bu. Ada juga dari hukum kalau nggak salah sama sipil. Ikut juga. Karena ternyata nggak boleh satu tim itu nggak boleh dengan tim dua kita tuh ada 10 ide. 10 ide buat desa Cikahuripan. Dan per idenya tuh 3 mahasiswa. Jadi kemarin kita distribusikan 30 mahasiswa untuk ikut ke sana. Balik lagi. Nah, di sana itu kita disuruh bikin prototype atau aplikasi. Jadi jadi prototype ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana. Masalahnya kita survei dulu ke sana. Nah, ya tadi banyak prodi itu. Nah, salah satunya bambu energi atau apalah, pokoknya bikin bambu itu supaya gimana jadi media pembelajaran. Itu media belajarnya ada satu, terus ada lagi satu lagi
untuk pembangkit listrik tenaga anginnya juga ada. Jadi selain media belajarnya, alat yang mau diterapinnya juga ada gitu. Jadi dua tuh, prototype dan media belajar. Media belajar juga prototype sih sebenarnya. Ya cuman bedanya itu, yang satu mah buat belajar, satu lagi buat real diaplikasiin. Jadi memang menghasilkan listrik sendiri nanti di sana. Yang tadi di pembahasan tentang 10 ide itu kan difokuskan ke Cikahuripan. Kalau misalkan 10 emang difokuskan ke Cikahuripan atau desa yang lain juga pengen di. Sebenarnya idenya bisa diterapin di mana aja. Cuma saya itu pengennya kami lah fokus tuh di satu desa dulu supaya kita tuh memang terkenal punya desa yang didampingi terus desa gitu. Binaan. Nah ini ke mahasiswa semua juga ya, coba fokus kemana, jangan boleh sih sebenarnya misah-misah, cuman ya satu dulu suksesin gitu. Gimana caranya biar satu desa itu terkenal memang bimbingan kita. Jadi gitu. yang ini selesai baru ke yang lain. Jadi percontohan juga, ini contoh bimbingan kita gitu. Jadi di desa lain pun tidak meragukan. Kita bahas KBKM, Kemah Budaya Kaum Muda. Nah, untuk dari program studi PGSD nih, yang diperlukan kan kemah budaya. Kemah budaya berarti ada tentang kebudayaan kaum muda. Nah, dari PGSD sendiri itu seperti apa? Ya. Jadi pada esensinya adalah ini adalah bentuk pemajuan budaya begitu ya, pemajuan budaya. Jadi bagaimana di PGSD ini sendiri mengaktualisasikan budaya-budaya lokal gitu ya, yang sekarang mungkin sudah mulai terkikis karena perkembangan zaman gitu ya. Jadi sehingga ya kita aktualisasi dulu lah gitu ya, setidaknya di SD dulu nih misalkan, karena di SD itu memang ada mata pelajaran atau mata kuliah kalau mahasiswa sendiri ya, itu pendidikan seni misalnya. Nah itu kan sudah seni tari, seni karawitan, seni musik tradisional. Nah itu tidak sama sekali tidak boleh hilang. Jadi bagaimana kita tetap bisa bersaing di dunia global tapi tidak menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah jadi di KBKM ini PGSD sendiri juga dengan Elektro gitu ya, kita berkolaborasi bagaimana pemajuan budaya itu tadi salah satunya adalah diambil dari potensi alam gitu ya, pemanfaatan potensi alam untuk media pembelajaran. Kemudian dari seninya sendiri ada mahasiswa PGSD juga Elektro membuat prototipe dalam bentuk aplikasi pembelajaran, yaitu yang kontennya adalah tentang seni tari dan seni lokal tradisional di Cikahuripan gitu. Ya. Salah satu KBKM KBKM kan program pemerintah ya. Betul. Nah, program kampus yang berkaitan dengan KBKM dari PGSD, tapi masing-masing prodi dulu. PGSD kan budaya, tidak berkesinambungan dengan elektro misalkan, tidak energi. Nah, dari PGSD itu yang pengen ditonjolkan itu apa? Oke. Karena mengacu kepada pendidikan, apalagi sejak dini pendidikan sekolah dasar. Nah, jadi apa yang pengen ditonjolkan? Ya, pastinya tentang pembangunan pendidikan berkelanjutan, gitu ya. Sudah pasti itu, karena memang di setiap di setiap elemen masyarakat, terutama di pendidikan gitu ya, penanaman nilai itu sangat penting sekali, karena di Indonesia sendiri ada sekitar 27% dari total penduduk rakyat Indonesia adalah masyarakat adat. Nah, bagaimana masyarakat adat? Jadi bagaimana kita mengambil nilai-nilai dari masyarakat adat tersebut, bagaimana mereka merawat alamnya, kemudian melihat alamnya. Nah, gitu. Jadi pembangunan desa itu juga kita tidak hanya kita memberikan sesuatu gitu, tapi kita juga bisa belajar dari sana gitu ya. Bisa belajar dari masyarakat adat bagaimana mereka mengelola alam gitu ya, mutualisme begitu. Karena memang apa yang dikelola oleh masyarakat itulah yang mungkin bisa kita jadikan acuan begitu ya, bagaimana mereka mengelola lingkungan sekitarnya begitu. Kalau program KBKM ini baru pertama kali atau sudah ada sebelumnya? Sudah beberapa kali ya Pak ya? Dari 2019 kayaknya udah ada. Jadi nanti tuh kalau masuk final atau lolos nanti nanti diskusi tuh antar mahasiswa, itu diskusi sharing gimana penyelesaian masalahnya, nanti diundang biasanya kayak gitu. Jadi kan bentuknya juga prototype tuh. Tidak benar-benar harus menyelesaikan masalah. Ya sebagian aja, prototype itu cuma bisa menyelesaikan sebagian masalah. Jadi tidak semua masalah diselesaikan atau ya pokoknya bobotnya disesuaikan lah sama mahasiswa. Jadi nanti dari sana itu KBKM itu punya tadi prototype sama aplikasi. Nah, kita bikinnya banyaknya sih prototype ada 9.
aplikasi satu yang dari PGSD kalau nggak salah, bikin website yang isinya budaya apa gitu. Mantap sekali. Budaya lokal. Jadi memang ide banyak sebenarnya bisa dibuat, cuma ya itu kuncinya gimana caranya mengimplementasikannya itu yang agak susah. Biasanya ya masalah kendala utama yang sebenarnya nggak boleh jadi kendala itu dana. Itu yang paling utama. Sensitif. Masalah itu tuh kalau memang idenya udah bagus, harusnya bisa lancar. Proposal, bisa bikin apapun lah. Ya jadi dari elektro mungkin salah satunya tadi bikin dispenser bicara buat Dispenser bicara. Gimana itu? Dispenser buat tunanetra. Kan memang ada yang difabel juga, kelompok difabel gitu ya. Difabel. Bermanfaat Itu dari banget PGSD itu. tuh. Kalau ada benar-benar. Dari elektronya juga ada. Jadi kita bikin elektroniknya, terus experience-nya dari anak PGSD gitu. Jadi ya idenya dari situ sih munculnya. Ini Dengan konsep inklusif itu ya Pak ya? Inklusif. Idenya bukan nggak baru-baru amat, sebenarnya nggak tidak terlalu inovatif juga, sebenarnya udah ada. Cuma kan kalau misalnya masalahnya memang ada beneran itu, ya kenapa tidak pakai ide yang udah ada kita buat lagi. Implementasikan ya, itu. Jadi tidak idenya. selalu harus yang baru sebenarnya inovasi. Benar. Kan tadi kita udah bahas tentang pengabdian masyarakat sama KBKM. Nah, bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk dapat mengikuti program tadi pengabdian masyarakat sama KBKM itu? Ya, untuk pertama mungkin ini nggak cuma KBKM ya, semua kegiatan juga mau gemastik, PKM, program kreativitas mahasiswa, itu kan banyak lomba-lomba. Banyak banget. Wiradesa. Presnas, ya banyak lah. Pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan pengabdian itu harus disiapkan. Pertama mungkin administrasi, karena kan kebiasaannya itu pengajuan proposal dulu. Nah, proposal itu kan administrasinya harus bagus, harus rapi, harus meyakinkan juga. Iya benar. Jadi nah itu paling penting. Nah dari saya mungkin sebagai dosen, saya tuh selalu memfasilitasi mahasiswa gimana caranya supaya si administrasi itu rapi. Asalkan data-data mahasiswa lengkap, terus diajak komunikasi gampang. Persiapannya mungkin itu aja sebenarnya. Masalah idenya bagus atau enggak nanti diatur sama dosen, nanti diarahin sama dibimbing dosen. Mungkin ya, dibantu. Kalaupun ada yang idenya bagus dari mahasiswa, orisinil mahasiswa, kita dukung kayak gitu. Jadi persiapannya ya kalian harus punya skill administrasi proposal itu. Ya, Bu. Yang paling penting berarti administrasi proposal. Ya, paling penting itu soalnya itu krusial banget. Penyusunan proposal Penyusunan proposal gimana caranya kita meyakinkan orang lewat dokumen gitu. Ya, Bu ya? Iya, di samping gagasan tadi ya. Ya, di samping gagasan. Gagasan bisa inilah sama dosen dibantuin pasti. Itu persiapan ya. Oh iya. Jadi mahasiswa yang siapapun lah mahasiswa datang aja, terutama ke saya ya, datang aja gitu. Siap nanti kalau datang mau lomba apa, proposalnya apa, nanti dibantuin gitu. Asal idenya menarik aja gitu buat saya. Oke. Benar-benar. Siap nanti datang Pak. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Ya tadi ya mungkin menyambung dari Pak Ilman tadi, di samping administrasi itu mungkin teknis ya, teknis ya. Sebelumnya pasti kalian sudah punya gagasan yang memang sudah diskusi dengan teman-teman begitu ya, terutama tadi di antar prodi ini, karena memang kita sebagai dosen ibaratnya tuh hanya memfasilitasi gitu ya, sebagai fasilitator, kalianlah sebagai agennya sebagai penggeraknya begitu ya. Nanti silahkan yang ingin memang butuh bimbingan ya, insya Allah Ibu dengan Pak Ilman insya Allah selalu ready begitu ya. Welcome, berarti selalu ready nih dosen ini. Semua dosen sebenarnya ready. Ya, semuanya. Cuma saya lebih menawarkan aja. Jadi lebih terbuka. Nih untuk para berkutarian nih, mungkin ada tips atau trik buat melakukan program pengabdian dan KBKM untuk tahun-tahun selanjutnya. Dari persiapan dari sekarang, apa aja yang perlu dipersiapkan? Triknya sih gimana caranya kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada. Jadi kalau framework saya biasanya pakainya design thinking. Design thinking. Ya, ada framework yang namanya design thinking. Itu
Pertama itu gimana caranya kita empati sama orang. Iya, benar. Terus gimana mendefinisikannya. Setelah empati kan tetap aja nggak jelas masalahnya apa, percuma gitu. Harus bisa mendefinisikan masalahnya. Habis itu idenya apa, terus prototype, cara merealisasikan prototype ide itu jadi nyata gimana ide ya, terus masuk tahap pengujian. Nah itu trik-trik lah, triknya ada nanti dikasih tahu. Jadi kalau dibocorin semua nanti nggak ini. Intinya design thinking. Ya intinya kalian semua harus Design thinking. ngobrol aja ke saya nanti Iya, komunikasiin. nanti diarahin kayak gimana caranya ngide Oke, mantap. yang solutif tapi ya. Mungkin dari Ibu? Apa ya? Pada intinya dalam melakukan kolaborasi ini tidak hanya untuk seru-seruan ya pastinya gitu ya. Kita sebagai di sini sebagai mahasiswa. Pasti seru Bu soalnya ini. Iya, pasti seru. Kolaborasi itu mah pasti seru. Seru-seruan tapi yang memang intelek gitu ya iya. kan sih. Ya, gitu ya. Karena memang nanti Seru dengan cara yang berbeda ya Bu. dengan cara yang berbeda, betul sekali. Jadi serunya kita di sini adalah menghasilkan sesuatu yang memang memberikan kebermanfaatan itu ya, karena contohnya ini di dunia kerja ya kan, di dunia kerja itu kita tidak hanya bekerja sendiri ya, tapi juga kita harus bisa kooperatif dengan orang lain. Nah, Kerjasama, nah ketika di kampus, di universitas kita belajar untuk bertukar pikiran, bertukar gagasan. Nah, bagaimana kita kolaborasi. Nah, gitu. Ya. Oke, kita sudah banyak bertanya tentang program pengabdian sama KBKM. Ada satu pertanyaan terakhir nih, karena ini pandemi, COVID sedang melanda dan entah kapan berakhirnya. Dalam melaksanakan program ini, rencana program ini, apakah ada hambatan dalam masa pandemi ini? Kalau hambatan yang berarti sih sepertinya tidak terlalu ya Pak ya, karena memang kita itu di sini belum memang intinya baru menghasilkan dulu ide, kemudian menjadikan prototipe gitu ya. Mungkin nanti realisasinya setelah ide ini memang dinilai oleh panelis gitu ya, idenya diterima, kemudian bisa dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa. Nah begitulah mungkin nanti kita terjun ke lapangan itu di desa. Insya Allah tidak ada hambatan yang memang bisa menghalangi program ini berjalan gitu. Sebenarnya insya Allah tidak, tetap lancar-lancar aja gitu. Tetap lancar saja. Iya. Mungkin dari Bapak? Kalau dari saya sih bukan dari pandeminya ya, tapi hambatannya itu kalau misalnya kan itu perlu untuk merealisasikan sesuatu yang kita merealisasikan ide itu supaya bisa menyelesaikan masalah itu kan, itu yang susah tuh sebenarnya. Jadi prototyping disebutnya. Prototyping itu gimana caranya masalah itu bisa diselesaikan dengan metode kita. Nah itu membuat metode itu supaya jalan gitu, supaya work. Nah memastikan itu biasanya yang susah tuh, mau PKM, mau apa? KBKM. Ya kegiatan apapun itu, susahnya di sana. Tapi ya nggak susah kalau misalnya dikerjain. Iya. Intinya itu dikerjain. Jadi mahasiswa itu harus ya pasti dibantuin sama dosen. Cuma effortnya itu harus di mahasiswanya. Jadi pengabdian itu akan lancar gitu, akan berhasil. Indikatornya itu kerjaannya dikerjain sih, intinya kayak gitu. Jadi pandemi itu tidak sama sekali tidak malah lebih memudahkan kalau pendanaan ya, lebih memudahkan, konfirmasi lebih virtual aja gitu. Jadi kita tinggal membuktikannya aja. Yang susah itu membuktikannya biasanya. Jadi tidak menghambat salah satu program yang akan dijalankan. Tapi yang paling penting itu pergerakannya. Ya, pembuktiannya lah. Pembuktiannya. Ya, gimana caranya kan? Mahasiswa buktikan kalau kamu bisa mengabdi. Ya. Oke, ada lagi nggak Bu? Udah aja. Oke, jadi Sibuk secara garis besar program pengabdian dan KBKM ini kolaborasi prodi itu sangat dipentingkan. Tidak hanya 2 prodi saja, tapi seluruh prodi juga bisa untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan kita tuju. Jadi ada saran nih, ada pesan nih buat berkuterian. Jadi buat mahasiswa ataupun berkuterian yang non mahasiswa, jika ingin mengabdi, yang dibutuhkan itu pergerakannya, ya bukan hanya wacananya. Iya betul. Mungkin dosen yang wacana.
Mahasiswa gerak ya. Ya. Oke, mungkin ada lagi? Ada yang mau disampaikan, Pak? Buat Berkuterian, khususnya buat Universitas Nusa Putra. Karena penonton Berkuter Pos Nuansa bukan hanya Nusa Putra saja, banyak. Untuk para penonton jurnalis Berkuter, silahkan ide sebanyak mungkin, terutama ide dari dosen itu banyak banget. Yang dibutuhkan oleh dosen itu tenaga kalian dibutuhkan. Jadi untuk merealisasikan ide-ide dosen, kalian itu sangat dibutuhkan, karena pembelajaran kita itu nggak cuma pembelajaran di belakang meja gitu, nulis, tapi ada yang disebut istilahnya PPPM, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. PPPM. Nah itu jadi intinya buat para pendengar, yuk membangun warga desa sekitar, kita mengabdikan kepada masyarakat supaya kita itu dapat pengalamannya. Yang penting itu pengalamannya. Jadi kita nanti berbekas lah di kitanya gitu ya. Mungkin itu terakhir, mungkin ya dibuktikan ya. Jadi silahkan dibuktikan karya apa yang mau ditunjukkan. Jadi setelah lulus jangan sampai kalian ditanya bisa apa, bingung jawabnya. Ya harus bisa menunjukkan kompetensi apa yang dimiliki. Pede gitu ketika ngomong kompetensi kamu apa, ahli di bidang apa, harus jelas gitu, ahli di bidang informatika dan seterusnya. Dan buktinya apa, ceritain pengalaman kan, itu sebagai buktinya gitu. Mungkin dari saya itu. Dari budaya ya di di masa muda ini silahkan habiskan jatah gagal kali di masa muda gitu ya, seperti itu ya. Jadi tidak hanya mengangan-angan harus berhasil, jadi gagasan apapun harus berhasil gitu, tidak seperti itu. Kan usaha dulu, yang penting ada kemauan, kemudian ada kerjasama yang tentunya dengan teman-teman gitu ya. Kita tidak bisa kerja sendiri. Iya. Setidaknya mencoba dulu. Iya, mencoba dulu. Always try apapun itu gitu ya. Mau sesulit apapun di lapangan silahkan kalian coba gitu, karena teori itu tidak bisa diaplikasikan kalau kalian tidak melakukan apapun. Benar. Gitu ya. Ya mungkin itu dari saya. Tidak salahnya untuk mencoba. Teruslah mencoba. Oke, mungkin di closing aja, Bu. Untuk mengakhiri episode kali ini, seperti biasa kita jargonnya. Ya gimana Pak Teguh? Kita bilang Berkuter Pos Nuansa, gerakan kita adalah berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke. Ikutin ya Pak. Bu. Oke, untuk mengakhiri kita bilang jargon. Berkuter Pos Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.